Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya, ini ada soal banyak bilangan 5 digit dengan angka pertamanya itu 2 dan tepat memiliki 2 angka yang sama. Nah, maksudnya ada 5 angka ya. Yang pertama itu 2, berarti sisanya itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita disuruh mencari banyaknya kemungkinan-kemungkinan angka-angka ini terletak di sini. Ingat, angka itu ada apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 10 macam ya. Bagaimana meletakkan angka-angka ini ke 4 posisi ini, ke 4 urutan ini. Terus di sini itu sudah diketahui duanya dan memiliki 2 angka yang sama. Misal kita bagi untuk kasus pertama ya. Untuk kasus pertama, yaitu angka yang berulangnya itu 2. Angka yang berulang itu 2. Jadi misalkan di sini ada 2. Terus ada 2 lagi, angka 2 lagi yang menempati 4 sisanya ini. Berarti ada berapa? 2 ini bisa menempati 4 tempat. Berarti ini 2 bisa menempati 4 tempat. Ya. Kemudian ini kan sudah keisi 2 berarti ya. Berarti tinggal ada 3 posisi yang harus ditempati oleh 3 angka lainnya yang berbeda tentunya. Berarti setelah diambil 2 ini, berarti sisanya ada berapa yang bisa mengisi ini? Berarti sisanya ada 9. Kemudian yang selanjutnya bisa diisi berapa? Karena udah diambil 1 lagi, berarti ini berkurang 1 lagi dong, berarti tinggal 8. Sudah diambil 1 lagi, berarti tinggal 7. Jadi ini kita kalikan. 9 kali 8 kali 7 berapa? 504. Jadi untuk total kasus 1 itu tadi kan ini 2-nya bisa menempati 4 tempat ya. Berarti 4 dikali 504 sama dengan berapa? 16, berarti 2016 ya. 2016. Nah, sekarang untuk kasus 2. Kasus 2. Untuk kasus 2 itu berarti yang berulang bukan 2. Yang berulang bukan 2. Jadi artinya misal ada 2-nya kan di angka pertama ya. Berarti yang keempat itu nggak boleh 2. Kita misalkan A sama B sama C. Nah, sedangkan ada 2 angka lain yang berulang. Berarti misalkan ada A sama A yang berulang. Jadi di sana ada B sama C. Nah, kita memilih dulu angka yang berulang itu berapa? Ada berapa kemungkinan angka yang bisa berulang? Nah, tadi kan sudah ada 2 ya, berarti selain 2 itu ada 9 angka. Berarti yang bisa berulang selain 2 itu ada 9 angka. Jadi angka yang berulang
itu ada 9 yang bisa dipilih. Ya. Terus kemudian kita tentukan posisi angka yang berulang. Angka yang sama atau yang berulang. Atau angka kembar. Atau di sini A sama A. Itu kan ada 2 ya. Ada 2 yang bisa menempati 4 posisi. 4 tempat. Memiliki 2 dari 4 posisi yang tersisa kan. Berarti kita pakai kombinasi tempatnya ada berapa? Ada 4. Terus yang kita butuhkan ada berapa posisi? Ada 2. Itu C4,2. Kita ingat rumusnya kombinasi itu gimana? Kombinasi itu C kombinasi N, R itu sama dengan N ini totalnya, kemudian R-nya ini yang dipilih, kemudian N dikurangi R faktorial. Jadi kalau C 4,2 itu sama dengan 4 faktorial per berapa? R-nya 2 faktorial, kemudian N dikurangi R, berarti 4 dikurangi 2 itu 2 faktorial. Ini sama dengan 4, 3 kali 2 ya. 2 faktorial per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini coret, berarti sisa 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Nah, berarti kan ini sudah terisi. Ini sudah terisi kan. Berarti tinggal sisanya itu ada 2 posisi. Ya. Posisi sisa. Posisi sisanya itu ada 2. Karena sudah diambil 2 sama A. Berarti 2 sama sesuatu. Berarti angka-angka yang mungkin itu tinggal berapa? Berarti kan totalnya ada 10. Berarti dikurangi 2. Tinggal 8. Kemudian untuk posisi yang terakhir berarti karena sudah diambil lagi 1 ini berarti tinggal 7. Berarti 5 kali 7 itu 5, 6. Berarti untuk total kasus 2 itu berapa? Ya ini 9 dikali 6 dikali 56 ya. 9 dikali 6 dikali 56 ini berapa? Ini kalau kita hitung nanti hasilnya 3024 ya. Sehingga untuk keseluruhannya itu berarti totalnya itu kasus 1 ditambah kasus 2. Kasus 1-nya itu 2016 ditambah kasus 2-nya itu 3024, sehingga totalnya ada berapa ini? 4 tambah 6, 10, 5040 ya. 40. Nah, ini. Berarti banyaknya bilangan 5 digit dengan angka pertamanya 2 ini yang tepat memiliki 2 angka yang sama adalah
5040. Banyak caranya. Oke. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Di sini diketahui X dan Y bilangan 2 digit, sedangkan Z adalah bilangan 3 digit. Jika X kali Y sama dengan Z dengan 7 digit pembentuk bilangan X, Y, Z, yaitu ini 1, 3, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 masing-masing digunakan satu kali aja. Dan digit terakhirnya Z itu adalah 8. Maka nilai X tambah Y tambah Z itu berapa? Nah, pertama kita analisis dulu ya. Di sini X dan Y-nya itu 2 digit. Kemudian Z-nya itu 3 digit. Kemudian X kali Y sama dengan Z. Terus kemudian kita diketahui juga angka terakhir dari Z-nya itu 8. Berarti kita harus menentukan dari X dan Y-nya dulu. Nah, bilangannya kan ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Sedangkan perkalian X dan Y ini hasilnya Z. Satuan Z-nya itu 8. Berarti kita harus mencari apa? Kombinasi perkalian dari angka yang tersedia ini. Yang kemungkinannya itu jika dikalikan hasil satuannya itu 8. Sedangkan 8 ini kan sudah ya satuannya, berarti ini kita keluarkan, kita coret. Jadi dari angka-angka ini kalau dikalikan yang satuannya 8 itu apa aja? Coba kita kalau 1 sama 3 enggak ya, 1 sama 4 berapapun sama 1 enggak mungkin ya. Kalau 3 sama 4 itu 12, angka satuannya 2. Kalau 1 sama 5, 15, angka satuannya 5. Nah, coba 3 sama 6, 18, berarti angka satuannya itu 8. Jadi, angka satuan yang mungkin dari X sama Y itu 3 dan 6. Sekarang kita mencari angka puluhannya di sini sama ini. Yang jika dikalikan menghasilkan di sininya 8, terus di sininya ada angka lagi. Z-nya. Ini X, ini Y, ini Z. Berapa? Nah, kita lihat lagi. Berarti kan tadi angkanya kan 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 8 tadi sudah dipakai. Kemudian 3 sama 6 ini sudah. Hapus. Nah, tinggal 1, 4, 5, 9. Kita coba aja. Kalau misal X-nya itu ini belum tahu ya, ini bisa X atau bisa Y, ini juga bisa Y atau X. Karena sama aja kalau dikalikan. Coba kita misalkan ini dulu, 3 berarti 13 ya. 13 dikalikan yang 6 di sini kita ambil depannya 4. Kita kali. Ini 18. 1 berarti hasilnya 598 ya. 598. Memenuhi enggak? Ini kan tadi nolnya sudah kita
Oh, bukan 1, ini kan 1 ya sudah, berarti ini tidak mungkin memenuhi. Terus 4, ini 4 ya, sisanya 5 sama 9, ini 5, ini 9, berarti memenuhi dong, berarti hasilnya ini. Coba kita kalau kita uji yang lain buat memastikan, misal kalau 4-nya yang sama 3, kemudian ini 6-nya sama 1, ini berapa? Ini kalau dikalikan 8, ini 688, ini berulang, jadi tidak boleh. Jadi angka yang memenuhi adalah ini. Sehingga ini bisa X, ini bisa Y, ini bisa X, ini bisa Y, dan jawabannya ini Z-nya ini. Terus kemudian kita disuruh menjumlahkan nilai X tambah Y tambah Z. Berapa berarti? 13 ditambah 46. Berapa? Ini 9, ini 5, kemudian ditambah 5, 9, 8. Ini tambah berarti ini 17, ini 10, ini 15, berarti 6, 5, 7. Nah, untuk soal selanjutnya, seorang penjual sembako memiliki 1 renteng kopi dan 1 renteng kopi susu untuk dijual. Maka banyak cara pedagang tersebut menjual dagangannya sampai habis. Jika dia harus mengambil dari yang paling bawah, seperti pada gambar adalah, nah kalau orang jualan kan pasti diambil dulu dari bawah sini ya. Kalau ini sudah diambil, baru ini juga ini, baru ini. Tapi kan kita nggak tahu ya, langsung ambil ini, langsung ini dulu, atau ini, baru ini, terus ini dulu, terus ini, kan nggak tahu. Nah, kita disuruh cari berapa caranya untuk menjual dagangannya ini sampai habis. Nah, ini tuh masalah kombinatorika ya, yang melibatkan objek yang identik. Kenapa identik? Karena ini sama ini kan sama ya, satu kelompok. Ini juga satu kelompok, berarti ada 2 kelompok. Nah, ini bisa diselesaikan dengan konsep kombinasi dengan pengulangan, atau lebih tepatnya itu bisa kita sebut sebagai permutasi objek yang identik. Ini kan identik, atau dengan unsur yang sama. Kita mencari berapa banyak saset yang dapat diurutkan dengan memperhatikan bahwa saset kopi ini identik satu sama lain, kemudian kopi susu ini identik satu sama lain. Kita ingat rumus permutasi dengan unsur yang sama. Itu gimana? Itu N N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial. N-nya itu apa? N-nya itu jumlah banyaknya keseluruhan sasetnya di sini. Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 10 kan? Kopinya 5, kopi susu 5 berarti 10. Kemudian K1-nya unsur masing-masingnya. Masing-masing kopi itu ada berapa? Ada 5. Kemudian kopi susu ada berapa? Ada 5 juga. Nah, tinggal kita hitung. Ini 10 sama kayak 10 kali 10 faktorial itu sama kayak 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nih, 5 faktorial. Kemudian 5 itu sama kayak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 5 faktorial, tetap 5 faktorial kita coret. Dan ini bisa kita sederhanakan ya, 3 kali 2 6, kita coret 6. Kemudian 5 kali 4 ini 20 ya, 20 ini 10, berarti ini sisa 2, ini kita coret dengan 8, sisa 4, berarti tinggal 9 kali 4
kali 7 berapa? 9 kali 4 kali 7 28 kali 9 2. Berarti ada 252 cara. Ya. Soal selanjutnya. Angka satuan dari hasil penjumlahan 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial seterusnya sampai 2020. Ini 2020 faktorial ya. Adalah kita disuruh mencari angka satuannya aja ya. Berarti kita harus mencari nilai masing-masing. Kita coba. Nilai 1 faktorial. 1 faktorial itu kan 1. 2 faktorial itu sama kayak 2 kali 1. 1 ya. Kemudian 3 faktorial. 3 faktorial itu sama kayak 2 kali 3 faktorial. Atau 3 kali 2 faktorial. Sama kayak 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini 4 faktorial. Ini sama kayak 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 6 kali 4, 2, 4. Kemudian 5 faktorial, ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 kali 5 sama dengan berapa berarti? 120. Kemudian 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120 kali 6, ini kan berarti berapa? 720. Kemudian 7 faktorial, ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kan sama kayak 6 faktorial dikali 7. 6 faktorial 720 dikali 7. Berapa? 5040. Nah, coba perhatikan di sini. Satuannya 0. Ini juga satuannya 0. Ini juga satuannya 0. Nah, ini kenapa kok 0? Karena di sini itu mengandung faktor 5 sama 2. Nih, 5 sama 2. Ini juga 5 sama 2. Sehingga kalau dikalikan itu pasti angka satuannya 0. Perakhiran 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk N lebih dari sama dengan 5 itu N faktorialnya mengandung faktor dari 5 dan 2, sehingga kalau dikalikan nanti angka satuannya 0, sehingga yang bisa kita jumlahkan itu hanya 1 sampai 4 faktorial aja. Ini aja. Oh sorry, ini 2 ya. Ini 2. Ini aja berarti. Berarti angka satuannya berapa? Kita jumlah 1 ditambah 2 tambah 6 tambah 4 ya. Ini 6 tambah 4, 10 tambah 3, 13. Berarti angka satuan dari hasil penjumlahan ini adalah 13.